Jadi jangan seperti itulah ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya mamah-mamah muda sekarang harus bisa lebih hati-hati lagi, harus bisa lebih peduli lagi karena nggak main-main. Memang keluhan HPV atau kutil kelamin ini tidak menyebabkan gangguan, ya. Jadi banyak yang tidak bermasalah, artinya tidak punya keluhan, ya. Punya keluhan itu nanti kalau misalnya sudah menjadi keluhan gejala kanker serviks, baru mengalami keputihan berlebih, kadang terjadi pendarahan. Nah, itu adalah salah satu ciri-cirinya, ya. Jadi kalau misalnya sudah disadari punya keluhan kutil kelamin, yang paling segera sadar adalah ketika kutil kelamin ini dirasa gatal, ya, dirasa gatal, runyam, kemudian ternyata diraba-raba ternyata ada benjolan kutil kelamin, baru sadar. Tapi lebih seringnya karena sebagian juga tidak ada ada juga yang tidak dirasa gatal. Nah, ini yang kadang lebih berbahaya karena membiarkan keluhan tersebut hingga jangka lebih lama lagi yang kemudian akhirnya menjadi keluhan kanker serviks. Dan tidak sampai situ ya, akhirnya juga ketika seorang wanita mengalami keluhan kutil kelamin dan ternyata dia hamil ya, yang kemudian kadangkala begini, ketika berhubungan kemudian sperma masuk karena ada virus HPV-nya, maka dia tidak akan menjadi janin. Ya, karena mungkin kondisinya sudah mati ya diserang oleh virusnya atau mungkin juga bakterinya hingga akhirnya tidak menjadi janin si sperma itu. Adapun kalanya kalau sperma ini masuk kemudian menjadi janin, maka yang terjadi adalah adanya cacat mental atau fisik pada janin ya, atau nanti kemudian lahir menjadi anak dan kurang normal kondisi anaknya ya. Tapi saya doakan sih mudah-mudahan sehat. Tapi lebih sering terjadi adalah ketika si ibu atau si wanita ini mengalami keluhan di bagian kelaminnya. Satu, selain ketika nanti melahirkan dia harus SG atau sesar ya, yang kemudian ternyata karena ketika proses program kehamilan itu juga bermasalah, yang kemudian tetap nekat menjadi janin dan kemudian menjadi anak juga, ada kelainan ya, salah satunya mungkin terkena meningitis. Nah, meningitis ini terjadi karena adanya virus, bakteri, dan juga jamur. Nah, salah satunya yang lebih sering terjadi adalah karena virus ya. Meningitis ini radang selaput otak yang kemudian nanti jadi bahaya ya jika ini dialami oleh anak yang usianya mungkin 1 tahun, 2 tahun ya, yang mungkin dari kecilnya, dari janinnya, dari si anak, dari mulai janin itu ada juga sudah terdapat virusnya ya, yang kemudian di usia 2 tahun, 3 tahun atau mungkin lebih si anak ini mengalami radang selaput otak karena ada virus ya yang menyebabkan radang tersebut ada pada si anak, yang akhirnya resiko paling besar adalah terjadi kematian pada si anak. Dan ini banyak juga terjadi pada anak-anak untuk yang menjadi penderita meningitis. Jadi betul-betul harus hati-hati ya. Saya jelaskan ini dengan pelan-pelan supaya kakak bisa pahami ya. Jadi hati-hati untuk sekarang mama-mama muda, mohon bisa hati-hati kalau misalnya memang pasangan seks Anda adalah laki-laki yang mengalami keluhan kutil kelamin, maka harus hati-hati ya. Harus waspada, jangan sampai berhubungan seksual dulu deh ya. Paling aman adalah nanti ketika nanti menikah kan itu dimintai surat tes kesehatan ya. Jadi nanti dari situ tahu kalau misalnya laki-lakinya bermasalah ya, atau mungkin sebaliknya laki-lakinya juga akan tahu ketika si wanitanya bermasalah ya. Karena tapi itu jarang terjadi ya. Yang sering terjadi adalah laki-lakinya yang bermasalah, kemudian si wanitanya yang menjadi korban. Jadi yang lebih sering terjadi adalah itu, yang kemudian akhirnya si wanita mengalami keluhan kutil kelamin karena tidak ada keluhan ya. Kalau kutil kelamin itu tidak ada keluhan hingga akhirnya membiarkan keluhan tersebut dalam jangka menahun, jangka panjang, jangka yang lebih lama lagi, yang kemudian akhirnya menjadi keluhan kanker serviks ya.
Naudzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi keluhan tersebut? Nah, ciri-ciri yang pertama adalah untuk mamah-mamah muda, khususnya untuk kakak-kakak, silakan. Jadi edukasi ini saya kira penting ya, khususnya untuk wanita atau mungkin juga laki-laki, mohon bisa dijagalah. Jangan sampai kasihan ya, istri akan menjadi korban. Jadi kalau mengalami keluhan kutil kelamin, untuk suami atau laki-laki segera pengobatan terlebih dahulu. Karena kalau di laki-laki ya kayak aksesoris biasa aja, dia tidak terlalu bermasalah. Adapun dia akan menjadi masalah besar itu ketika nanti mungkin usianya udah usia lanjut, udah usia tua, ya, yang kemudian sistem imunnya menurun, kutilnya makin tambah banyak, hampir memenuhi batang kemaluannya, yang kemudian menjadi kanker kelamin. Tapi bukan kanker serviks ya, karena kanker serviks itu hanya terjadi pada wanita. Oke, nah semoga bisa dipahami ya. Jadi silakan hati-hati. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jika memang yang terpenting adalah harus mengetahui ciri-ciri keluhan kutil kelamin ya. Saya sudah banyak buat videonya, jadi tinggal di scroll aja. Silakan bagaimana ciri-ciri keluhan kutil kelamin. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah ke medis. Silakan bisa perawatan medis. Nah, nanti kalau misalnya kutilnya ada, maka biasanya nanti dilakukan pengangkatan atau tindakan operasi, biasanya bedah listrik, kauter atau laser ya. Yang kemudian nanti setelah itu lakukan produk ya. Jadi harus ada injeksi yang kemudian Gardasil 9 produknya. Jadi Gardasil 9 ini dilakukan 3 tahap. 1 bulan pertama, selang 1 bulan, kemudian untuk yang ketiga kalinya selang 1 bulan lagi. Kalau biayanya ada. Ya, kalau biayanya ada, karena setiap kali 1 suntik itu harganya 2.300.000 sampai dengan 2.500.000. Nah, kemudian ada opsi lainnya ya, seperti biasa di video-video sebelumnya pun silakan, ini opsi lainnya untuk kakak. Dari saya ada produknya untuk keluhan kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Kalau misalnya mungkin biayanya minim ya. Dan alhamdulillah testimoninya juga sudah banyak, mohon maaf. Kemudian izin BPOM-nya juga jelas, jadi sudah ada izin BPOM-nya, produknya, Dinas Kesehatan juga sudah ada, bahkan halalnya dari MUI juga sudah ada. Jadi mengenai legalitas kakak nggak perlu khawatir. Nah, bagaimana cara pesannya? Silahkan boleh komentar video ini, boleh DM, silakan, atau silakan bisa profil saya di sini ada, silakan diklik aja. Nanti di bio-nya kan ada nomor kontaknya, silakan kakak catat, bisa konsultasi dengan saya langsung. Atau boleh pantau saya live di TikTok-nya. Nama TikTok-nya adalah Admin Denatur Indonesia. Sekali lagi nama TikTok saya Admin Denatur Indonesia. Jadi silakan. Ya, opsi pilihan untuk bisa menghubungi saya, silakan kakak bisa pilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.